Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, langsung saja kita mulai. Untuk pengantar geografi, secara konseptual kita memiliki ada 4 bagian. Yang pertama konsep geografi, yang kedua prinsip geografi, ketiga objek dan pendekatan geografi, kemudian yang keempat aspek geografi. Nah, baik, materi berikutnya adalah objek pendekatan geografi. Kalau kita animasikan ada dua mangkuk ya, ada dua objek, yaitu objek formal dan objek material. Nah, ini saling terkait. Ketika objek formal ini memiliki ada 3 bola, yaitu 3 pendekatan. Ada pendekatan ekologi, ada pendekatan spasial, dan pendekatan kompleks wilayah. Oke, kalau kita lihat masing-masing pendekatannya ini, ketika pendekatan ekologi itu adalah pendekatan yang menghubungkan antara interaksi manusia dengan lingkungan, dengan daerah sekitarnya. Kemudian pendekatan spasial ini fokus pada keruangan, fokus pada unsur-unsur yang ada di objek material seperti litosfer, ada materi batu, atmosfer udara, hidrosfer air, pedosfer tanah, biosfer makhluk hidup, antroposfer manusia. Jadi unsur di dalam objek material ini masuk ke dalam pendekatan spasial. Nah, keterkaitan antara spasial dengan ekologi ini menjadi pendekatan modern sekarang, yaitu adalah pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan. Ya, jadi objek dan pendekatan ini sangat terkait. Baik, kalau kita lihat coba video di objek pendekatan. Nah, ini adalah usai gempa dan yang menerjang Donggala dan juga Palu, saudara, ini ada fenomena likuifaksi. Proses likuifaksi atau fenomena likuifaksi di Komplek Perumahan Petobo, Kota Palu, ini adalah hasil rekaman citra satelit World View resolusi piksel 0,5 meter, di mana dapat disaksikan dengan jelas rumah dan juga bangunan terseret oleh lumpur akibat fenomena likuifaksi. Likuifaksi ini adalah fenomena yang disebabkan usai gempa yang mengguncang, menyebabkan tanah yang tadinya padat kemudian berubah menjadi cair dan juga lumpur, akhirnya menyebabkan ribuan bangunan tersapu lumpur dan juga menenggelamkan rumah-rumah ataupun bangunan yang berada di sekitarnya. Ini, saudara, yang kami dapatkan informasinya, citra satelit saat terjadinya likuifaksi dari sumber Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Di sini pun juga tim SAR terus bekerja untuk melakukan evakuasi baik pencarian korban ataupun penyelamatan korban di daerah ini, dan korban pun di daerah yang terdampak dari likuifaksi terus ditemukan. Coba kita lihat anak-anak untuk objek geografi ya. Objek geografi di sini ada tanah, kemudian ada gerakan air yang ke atas menyebabkan tanah ini menjadi gembur, kemudian bisa mengikuti arah gravitasi ya. Kemudian ada objek yang lain adalah objek manusia yang ada di situ. Nah, mempengaruhi gerakan ini, mempengaruhi pemukiman yang ada di sekitar Polpo karena proses likuifaksi. Nah, kalau kita bisa lihat di situ ada objek material, kemudian pendekatan yang berlaku di sana. Jadi hanya situasi lokal saja yang ada di daerah Sulawesi Tengah ya. Ya, jadi pendekatan yang ada di situ pendekatan yang mengkaitkan antara unsur-unsur objek material dengan manusia. Jadi pengaruh ruang tanah yang mempengaruhi kondisi kerusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya korban jiwa. Nah, ini adalah pendekatan ekologi yang lebih tepat karena tidak terjadi di banyak wilayah, hanya terjadi di lokasi itu. Baik, kita coba untuk membahas soal dari UTUL UGM tahun 2016 tentang pendekatan geografi. Nah, dinyatakan di situ ada pendekatan geografi yang sesuai untuk menjelaskan gejala kerusakan lingkungan pada suatu wilayah, umumnya diakibatkan oleh banyak faktor. Nah, mengakibatkan efek dominonya ini seperti apa pendekatan geografi? Kalau kita lihat secara konsepnya, pendekatan geografi ada 3, ada kompleks wilayah, ada ekologi, ada ruang. Nah, kalau kita lihat di A, ada pola keruangan, ini berbeda dengan pendekatan. Kemudian ada B, kompleks wilayah, oke. Kemudian C, struktur ruang, ya ini termasuk dari pendekatan keruangan. Kemudian ekologi, ya ini termasuk juga
pendekatan ekologi dengan manusia. Nah, ada B, C, D yang sesuai dengan gejala kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. Nah, kerusakan lingkungan ini bisa manusia yang berdampak pada efek yang lebih luas. Nah, kalau kita lihat efek yang lebih luas ini, maka pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan kompleks wilayah karena dia efeknya lebih luas daripada pendekatan di bagian dari ruang lingkup geografi. Apa itu aspek geografi? Aspek-aspek geografi terdiri atas dua kelompok, yaitu aspek yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan aspek yang berkaitan dengan lingkungan non-fisik. Aspek yang berkaitan dengan lingkungan fisik kita sebut dengan aspek fisik. Aspek fisik geografi mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia, meliputi aspek topologi, biotik, dan abiotik. Aspek topologi, aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka bumi, luas area, dan batas-batas wilayah yang memiliki ciri-ciri khas tertentu. Sebagai contoh, misalkan perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang sama-sama memiliki ciri khas masing-masing. Wilayah perkotaan didominasi oleh bangunan atau gedung-gedung tinggi, sedangkan wilayah pedesaan didominasi oleh lahan pertanian. Itu merupakan salah satu contoh dari aspek topologi. Berikutnya, aspek biotik. Aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur vegetasi seperti tumbuhan atau flora, dunia binatang atau fauna, dan kajian penduduk. Aspek biotik ini sebenarnya lebih menekankan pada flora dan fauna, seperti misalkan persebaran hewan ataupun tumbuhan yang ada di dunia. Aspek fisik yang berikutnya adalah aspek abiotik. Aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur kondisi tanah, tata air atau hidrologi, baik itu perairan darat maupun laut, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Sebagai contoh, misalkan persebaran iklim di dunia seperti iklim tropis, subtropis, sedang, dan iklim kutub. Nah, itu adalah aspek fisik. Ada aspek topologi, biotik, dan abiotik. Selanjutnya ke aspek sosial. Geografi mengkaji keterkaitan manusia dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Aspek sosial meliputi aspek antropologis, politis, ekonomis, dan aspek yang berhubungan dengan pola hidup manusia atau kita kenal dengan kebudayaan. Pada aspek sosial, manusia berperan sebagai fokus utama dari kajian geografi, dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Bagian dari aspek sosial yaitu aspek antropologis, aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur adat istiadat, tradisi, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Kemudian aspek politis, aspek ini membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur kepemerintahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Misalkan seperti kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan ASEAN. Berikutnya aspek ekonomis. Aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, perdagangan, industri, transportasi, dan pasar. Berikutnya aspek budaya. Aspek ini membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan unsur agama, pendidikan, kesenian, dan bahasa. Sekian dari video tentang pengantar geografi. Saya
akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, merdeka belajar.